Halo, Halo, perkenalkan saya Ayunda Ertika Anggraini dari TKK 6A. dan saya Titah Tias Asari dari TKK 6A. Menurut WHO, pada tahun 2019 diperkirakan terdapat sekitar 466 juta orang di dunia mengalami gangguan pendengaran, di mana 34 juta diantaranya merupakan anak-anak. Penyebab dari gangguan pendengaran antara lain faktor genetika, kurang atau tidak berfungsinya organ pendengaran, keterlambatan perkembangan bahasa, kerusakan pada sistem saraf dan struktur otot, ketidakmampuan dalam kontrol gerak. Penyebab lainnya yaitu cacat intelektual, autisme, penyakit atau cedera di kemudian hari. Menurut survei yang dilakukan, alat bantu dengar yang ada di pasaran dirasa kurang membantu teman tuli dan hanya menunjukkan dari mana asal suara datang. Teman tuli memiliki tingkat kemandirian yang terbatas saat berada di tempat umum dikarenakan kesulitan berkomunikasi dengan orang awam. Selain itu, tidak semua orang memahami bahasa isyarat karena bahasa isyarat merupakan bahasa yang berkembang. Oleh karena itu, tugas akhir kami bertujuan untuk meningkatkan kemandirian dan mempermudah teman tuli untuk mendapatkan informasi di tempat umum. Siapkan alat dan bahan untuk merangkai alat. Yang pertama, siapkan 4 akrilik bagian samping alat yang terdiri dari 1 akrilik polos, 1 akrilik telah diberi lubang untuk power, 1 akrilik yang telah diberi lubang port USB untuk menancapkan mic USB, dan 1 akrilik yang telah terpasang fan 5 volt dan terdapat lubang slot memori. Selain itu, siapkan akrilik untuk bagian bawah alat yang telah terpasang project board dan siapkan Raspberry Pi 3B yang telah diberi 4 spacer. Selanjutnya, siapkan bagian penutup yang telah terpasang TFT LCD 3,5 inci. Di balik TFT LCD terdapat soket untuk menghubungkan Raspberry Pi dan TFT LCD. Lalu, siapkan stylus dan memori yang telah terisi SSH, WPA suplikan, dan telah terinstal Raspberry OS. Yang terakhir, siapkan jumper mail-to-mail. Pertama-tama, pasangkan Raspberry ke akrilik bagian bawah dan kencangkan spacer. Lalu, pasangkan jumper mail-to-mail ke pin Raspberry. Hubungkan fan 5 volt ke pin 4 dan 6 Raspberry. Setelah itu, pasangkan keempat akrilik bagian samping alat. Hubungkan jumper mail-to-mail yang telah terhubung dengan Raspberry ke TFT LCD. Pasangkan penutup alat. Dan yang terakhir, pasangkan memori pada slot memori. Yang pertama, pastikan alat tersambung dengan sumber tegangan. Lalu, sambungkan mic USB pada port USB Raspberry Pi. Jika indikator berwarna merah, berarti mic menyala, dan jika indikator terdapat warna kuning, berarti mic mati dan button harus ditekan untuk menyalakan. Lalu, buka file program, setelah itu, run program.
Untuk merecord informasi, tekan tombol record pada GUI yang telah muncul dan silahkan menyampaikan informasi. Setelah itu, klik stop apabila telah selesai menyampaikan informasi. Jika hasil konversi telah muncul di kolom hasil dan ingin merekam informasi kembali, tekan button restart. Jika ingin menyudahi, tekan button exit pada GUI dan tutup program. Jika alat sudah selesai digunakan, klik logo Raspberry OS pada pojok kiri atas TFT LCD, klik logout, dan pilih shutdown. Setelah itu, lepaskan sambungan sumber tegangan pada alat. Dalam pembuatan aplikasi ini, alat dan bahan yang dibutuhkan adalah laptop atau PC, software Android Studio, Firebase Console, smartphone, dan koneksi internet. Kemudian, buat project baru pada software Android Studio. Yang pertama, pada jendela Welcome to Android Studio, klik Create New Project. Jika sudah membuka project, pilih File, New, kemudian New Project. Kedua, pada jendela Select a Project Template, pilih Empty Activity, lalu klik Next. Yang ketiga, pada jendela Configure Your Project, lakukan langkah-langkah berikut. Yang pertama, masukkan nama pada kolom Name. Yang kedua, jika ingin menempatkan project di folder lain, ubah lokasi save-nya. Yang ketiga, pilih Java atau Kotlin dari menu drop-down language. Yang keempat, pilih Android versi terendah yang mendukung aplikasi Anda di kolom minimum SDK. Selanjutnya, klik Finish. Setelah beberapa waktu pemrosesan, jendela utama Android Studio akan muncul. Tulis kode dependensi yang dibutuhkan pada build Gradle, kemudian klik Since No. Selanjutnya, tambahkan set permission pada Android manifest.xml untuk mendukung fitur yang terdapat pada aplikasi. Kemudian, tambahkan kode pada activity.java untuk menampilkan dan mengatur halaman aplikasi sebagai tempat interaksi antara pengguna dengan aplikasi. Kemudian, tambahkan kode pada activity.xml untuk mendefinisikan user interface atau antarmuka pengguna yang sebenarnya dari sebuah aplikasi. Hubungkan Android Studio dengan Firebase dengan cara seperti ini.
Selanjutnya adalah program pada setiap screen aplikasi. Langkah terakhir yaitu menjadikan .apk dan memasukkan aplikasi pada Google Drive agar dapat diakses oleh pengguna dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, pastikan smartphone Anda tersambung dengan internet. Yang kedua, aktifkan GPS yang tersedia di smartphone Anda. Yang ketiga, ketik http://bit.ly/iManEar pada browser Anda. Kemudian install aplikasi iMan. Yang keempat, arahkan smartphone Anda ke QR Code untuk login aplikasi.
Dari pengujian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa alat bantu dan sistem informasi yang dibuat dapat berjalan dengan baik. Sekian pemaparan tugas akhir dari kami. Semoga dapat bermanfaat ke depannya. Terima kasih.